yang mulai dari tindakan pemberian sanksi administratif, pemberhentian sementara, hingga pada pemberhentian. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, channel ini untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum, mengupas serta membahas seputar hukum agar masyarakat paham hukum dan taat terhadap hukum. Nah, topik kita kali ini adalah membahas tentang mekanisme pemberhentian kepala desa. Nah, hal ini untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua yang mempertanyakan tentang bagaimana cara memberhentikan atau proses pemberhentian kepala desa yang tidak amanah, tidak transparan, dan tidak melaksanakan kewajibannya, dan atau telah melanggar larangan sebagai kepala desa dan sebagainya. Nah, seperti kita ketahui, ya, undang-undang yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian kepala desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Nah, sebelum saya melanjutkan menjelaskan bagaimana tata cara memberhentikan atau proses pemberhentian kepala desa, terlebih dahulu saya jelaskan kepada kita bahwa apa itu penyebab berhentinya dari jabatan kepala desa. Nah, berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, di mana di pasal 8-nya menyebutkan bahwa ya, kepala desa dapat berhenti atau kepala desa berhenti dari jabatannya adalah dikarenakan yang pertama karena telah meninggal dunia, yang kedua karena atas permintaan sendiri, dan yang ketiga karena diberhentikan. Nah, kemudian karena diberhentikan ini adalah bila mana? Nah, yang pertama berakhir masa jabatannya sebagai kepala desa. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. Yang keempat, melanggar larangan sebagai kepala desa. Dan yang kelima, karena adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1 desa baru, atau penghapusan desa. Yang keenam, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Dan atau yang terakhir, telah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi itulah ketujuh ketentuan alasan pemberhentian kepala desa dari jabatannya sebagai kepala desa. Nah, bila mana salah satu dari ketujuh ketentuan tersebut telah memenuhi syarat, maka kepala desa dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa. Nah, bagaimana cara atau proses pemberhentiannya adalah yang pertama, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat dan atau sebutan lainnya. Yang kedua adalah laporan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang dikirimkan kepada bupati atau wali kota, maka harus memuat materi kasus yang telah dialami oleh kepala desa yang bersangkutan. Nah, materi kasus yang dimaksud di sini adalah ketujuh ketentuan alasan pemberhentian kepala desa tadi, yaitu yang pertama, telah berakhir masa jabatannya sebagai kepala desa. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa. Yang keempat, telah melanggar larangan sebagai kepala desa. Dan yang kelima, karena adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1 desa baru, atau penghapusan desa. Yang keenam, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Dan atau yang terakhir, telah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian berikut yang ketiga adalah atas laporan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang dikirimkan kepada bupati atau wali kota, maka bupati atau wali kota akan melakukan kajian untuk diproses lebih lanjut. Kemudian berikut adalah bila mana laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD tersebut setelah dilakukan pengkajian dan telah terbukti, maka bupati atau wali kota akan melakukan tindakan yang mulai dari tindakan pemberian sanksi administratif, pemberhentian sementara hingga pada pemberhentian. Nah, lalu kemudian penjelasan pemberhentian ini telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di sana menjelaskan bahwa kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Di pasal 42-nya menyebutkan kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Di pasal 43, kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 di atas diberhentikan oleh bupati atau wali kota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berikut di pasal 44 ayat 1, kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, bupati atau wali kota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya. Ayat keduanya, apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah berakhir masa jabatannya, bupati atau wali kota harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan. Nah, berikut yang terakhir adalah ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa telah diatur dalam setiap peraturan bupati dan atau peraturan wali kota. Jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan yang mekanisme atau proses pemberhentian kepala desa. Jadi saya kira demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Bila mana ada yang masih kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah ini. Ikuti terus channel Belajar Hukum Official. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya agar informasi ini dapat diketahui oleh rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa diklik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi penting berikutnya. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.